Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita di pagi hari ini dengan membaca buku tafsir salat, dan insyaallah kita akan membaca tentang fikih bangkit ke rakaat ketiga dan keempat. Terlebih dahulu kita awali pembahasan beberapa sunnah ketika bangkit ke rakaat ketiga. Bangkit ke rakaat ketiga seusai tasyahud awal dengan membaca Allahu Akbar. Alhamdulillah, kaum muslimin telah melakukan ini. Sunnah yang kedua adalah bangkit ke rakaat ketiga dilakukan dengan bertumpu pada kedua tangan. Artinya lutut diangkat terlebih dahulu sebelum kedua tangan. Kemudian catatan yang ketiga, kedua telapak tangan dalam posisi ajn. Dan dulu pernah kita sampaikan yang dimaksud dengan posisi ajn adalah seperti orang yang mengaduk adonan, membuat adonan ya. Dan adonan di masa silam tidak seperti adonan di tempat kita ya, yang cair. Kalau dulu agak padat seperti pasta yang keras. Sehingga tepung misalnya dikasih minyak, lalu dia diaduk. Itu nggak bisa pakai pengocok telur, nggak bisa pakai blender, nggak bisa pakai mixer, tapi dia menggunakan tangan. Posisi itulah yang disebut dengan posisi ajn. Dan telapak tangan bisa dalam posisi dibuka, bisa juga dikepalkan. Sebagaimana keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fis shalah." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ajn ketika salat. Nah, dan istilah semacam ini sudah selayaknya kita hafalkan sehingga tidak asing bagi kita. Kalau kita mendengar istilah ajn, maksudnya adalah bertumpu dengan menggunakan tangan di posisi sebagaimana orang yang mengaduk adonan ketika mau bangkit ke rakaat berikutnya. Dalam riwayat yang lain dari Al-Azraq bin Qais, beliau mengatakan, Ra'aitu Abdallahi ibn Umar wa huwa ya'jinu fis salati ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Aku melihat Abdullah bin Umar, beliau melakukan ajn ketika salat, bertumpu kepada kedua tangannya idza qama, saat beliau berdiri. Nah, dan ini keterangan dari seorang tabi'in, Al-Azraq ibn Qais. Berikutnya, catatan berikutnya, dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari tasyahud. Dan alhamdulillah kaum muslimin telah mempraktikkan ini. Begitu dia bangkit, Allahu Akbar, tangannya diangkat. Mengangkat kedua tangan dilakukan setelah berdiri sempurna di rakaat ketiga. Karena dalam proses perpindahan itu tidak mungkin mengangkat tangan. Sehingga Allah misalnya bangkit terus mengangkat tangan sampai di atas sudah sedekap, ini tidak mungkin. Maka posisi mengangkat tangan dilakukan setelah berada di tegak di rakaat yang ketiga. Nah, ini berdasarkan keterangan sahabat Abu Humaid radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Humaid mengatakan, "Idza qama minar rak'ataini kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit
setelah mendapatkan 2 rakaat minar rakaatain, setelah dapat 2 rakaat. Berarti bangkit setelah duduk tasyahud awal. Beliau bertakbir dan beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan pundaknya. Kama kabbara inda iftitahis salah. Sebagaimana takbir yang beliau lakukan ketika takbiratul ihram. Iftitahus salah adalah takbir pembuka salat, berarti takbiratul ihram. Sehingga tata caranya sama. Bangkit, Allahu Akbar. Tayyib. Dan seperti yang kita tahu, takbiratul ihram itu dilakukan di posisi berdiri sempurna, sehingga tidak dilakukan ketika tidak dilakukan sambil condong, ya, tapi dilakukan dalam posisi berdiri sempurna. Maka demikian pula ketika orang mengangkat tangan sambil membaca takbir saat di rakaat yang ketiga, atau saat bangkit ke rakaat yang ketiga, maka dia takbir Allahu Akbar di posisi pergerakan, karena ini takbir intikal, dan mengangkat tangannya setelah posisi berdiri sempurna. Baik. Lalu bagaimana kalau misalnya lupa? Kadang ada orang ketika bangkit ke rakaat berikutnya dia lupa, nggak mengangkat tangan. Yang pertama, mengangkat tangan ini sifatnya sunnah. Artinya kalaupun tidak dilakukan, sholatnya tetap sah. Yang kedua, jika lupa dan langsung teringat, maka bisa disusulkan. Sehingga misalnya dia berdiri Allahu Akbar, lihat sampingnya kok ngangkat tangan, maka dia langsung ikut-ikutan. Oh iya, ini kan baru saja duduk dari tasyahud awal, lalu dia ngangkat tangan. Maka bisa langsung disusulkan. Baik. Selanjutnya, jika kita masbuk dan imam seusai duduk tasyahud awal, sementara kita masbuk 1 rakaat, berarti di posisi itu kita duduk tasyahud awal karena mengikuti imam. Sementara imam dapat 2 rakaat dan kita baru dapat 1 rakaat. Apakah kita perlu mengangkat tangan ketika kita bangkit ke rakaat berikutnya? Wallahu a'lam. Karena yang kita lakukan adalah seusai duduk tasyahud, baik karena menyesuaikan diri dengan imam, atau karena memang itu duduk tasyahud awal yang kita lakukan, maka kita juga disyariatkan untuk mengangkat tangan. Baik. Sehingga saat imam bangkit ke rakaat yang ketiga dan kita bangkit ke rakaat yang kedua karena kita masbuk, maka kita mengangkat tangan sebagaimana jamaah yang lain. Selanjutnya bangkit ke rakaat yang keempat. Bangkit ke rakaat yang keempat dengan membaca takbir, dianjurkan untuk sesekali mengangkat tangan ketika bangkit ke rakaat yang keempat, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Awanah dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Dan ini sudah pernah kita bahas ya, bahwa Nabi SAW terkadang ketika bangkit dari sujud, beliau mengangkat tangan. Dan kesimpulan yang disampaikan oleh sebagian ulama, seperti keterangan yang disampaikan oleh Syekh Albani, bahwa mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud itu sifatnya ahyanan, kadang-kadang. Artinya bukan termasuk di antara praktek yang rutin, sehingga kita lakukan itu sebagaimana itu bukan praktek yang rutin. Anda lakukan kadang-kadang, kadang mengangkat tangan, kadang tidak mengangkat tangan. Berikutnya kita akan membahas tentang beberapa kesalahan ketika bangkit ke rakaat ketiga dan keempat. Yang pertama, tidak membaca takbir intikal ketika bangkit ke rakaat ketiga atau keempat. Tindakan semacam ini jika dilakukan dengan sengaja berarti meninggalkan salah satu kewajiban dalam sholat. Dan takbir intikal sebagaimana dalam madhab yang dulu pernah kita nilai lebih kuat, yaitu madhab Hambali dan beberapa ulama yang lainnya,
di mana mereka mengatakan bahwa takbir intikal termasuk min wajibatis salah, termasuk di antara kewajiban salat. Maka secara sengaja tidak melakukan takbir intikal berarti dia meninggalkan salah satu kewajiban salat. Dan itu bisa membatalkan salat. Tapi kalau lupa, maka cukup ditutup dengan sujud sahwi. Selanjutnya adalah membaca takbir intikal setelah berdiri sempurna. Perbuatan ini termasuk meletakkan takbir intikal tidak pada tempatnya. Jadi kesalahan yang kedua di antara praktek yang tidak tepat adalah orang takbir intikalnya setelah berada di rakaat berikutnya. Saat proses berdiri dia diam saja. Begitu sudah berdiri baru Allahu Akbar. Ini keliru ya. Karena yang namanya takbir intikal berarti dia dilakukan selama proses perpindahan. Kalau mengangkat tangannya di rakaat yang ketiga dilakukan setelah berdiri. Karena tidak mungkin mengangkat tangan di proses berdirinya. Karena takbir intikal dibaca saat proses berpindah, yaitu dari duduk atau dari sujud ke rakaat berikutnya. Kesalahan berikutnya adalah berdiri dengan bertumpu pada lutut. Kenapa ini kita sebut keliru? Karena prakteknya adalah melakukan ajn. Sehingga di sini jadinya tidak melakukan ajn. Sehingga di sini tidak melakukan ajn. Dan gerakan ajn itu bertumpu pada kedua tangan. Perbuatan ini tidak sesuai sunnah yang benar, sebagaimana dalam beberapa riwayat yang tadi kita baca. Nah, dan seperti yang kita tahu gerakan ajn karena dia mengadu adonan itu tidak mungkin pakai lutut. Pasti dia menggunakan kedua telapak tangan. Maka saat berdiri dengan bertumpu pada lutut, berarti dia tidak melakukan gerakan ajn. Dan itu praktek yang tidak sesuai sunnah yang benar. Selanjutnya adalah mendahului imam bangkit ke rakaat berikutnya. Dan perbuatan kurang sabar seperti ini bisa membatalkan sholat. Sebagaimana makmum mendahului imam dalam posisi, itu bisa membatalkan sholat. Ya. Sehingga misalnya ini imam, lalu di sini ada makmum. Terus di sini ada makmum, di sini ada makmum. Yang sejajar dengan imam dia masih sah. Tapi yang berada di depan imam batal. Makanya di masjid-masjid yang di situ di depan imam masih ada wilayah yang luas, itu kadang dikasih garis. Seperti di Masjid Nabawi ya. Di luar itu masih Masya Allah luas sekali. Dan itu di depan imam. Masih ada tempat yang luas. Nah kemudian yang lurus dengan imam itu ada garis. Ada garis ya, ditulisi itu adalah garisnya imam. Itu batas keberadaan imam. Kalau dia lebih maju dari garis itu, batal sholatnya. Maka sebagaimana mendahului imam dalam posisi bisa membatalkan sholat, demikian pula mendahului imam dalam gerakan juga bisa membatalkan sholat. Sehingga orang yang bangkit sebelum imam bangkit, atau dia turun sebelum imam turun, dia bergerak berpindah ke rukun berikutnya sebelum imam bergerak, maka sholatnya batal. Dan dulu pernah kita sampaikan bahwa makmum itu mengikuti imam. Hubungan antara imam dengan makmum. Ada beberapa yang keliru dan yang benar adalah mengikuti. Yang keliru apa contohnya? Mendahului. Ini jelas salah ya. Apalagi yang lain? Yang lain membarengi.
Ini juga keliru. Sehingga imam dan makmum itu tidak barengan. Yang lain apalagi? Terlalu telat. Imamnya sudah dari tadi misalnya duduk tasyahud awal atau duduk tasyahud akhir, makmumnya masih sujud aja. Ngapain sujud lama? Berdoa. Itu terlalu telat dari imam. Praktek-praktek seperti ini salah ya. Dan yang benar adalah mengikuti. Dan mengikuti itu dilakukan setelah imam berada di posisi gerakan sempurna baru kita ikuti. Acuannya adalah sering kita katakan setelah imam selesai membaca Allahu Akbar. Begitu dengar bar, silakan diikuti. Sebagaimana ketika kita baris berbaris, begitu mendengar gerak, silahkan baru bergerak. Kalau belum mendengar gerak, jangan bergerak. Hadap kanan. Kan masih lama itu. Mungkin selisih sekian detik baru gerak, baru bergerak. Kalau ada komando hadap kanan, Anda sudah hadap kanan, ya beda dewe kan ya. Nanti beda sendiri. Agar terjadi keseragaman, maka kita bergerak sebagai makmum setelah imam selesai mengucapkan bar. Alhamdulillah kemarin ada salah satu jamaah yang cerita ke saya. Dia menyampaikan begini. Karena dia termasuk anggota ya, aparat. Artinya kegiatan baris berbaris itu hal yang biasa. Saya tuh baru tahu. Kalau yang namanya makmum, dia proses bergerak itu setelah mendengar bar. Sebagaimana kita ketika melakukan sholat, baru proses bergerak itu setelah mendengarkan gerak. Saya baru tahu seperti ini. Alhamdulillah ketika itu memberikan perubahan ya. Baik. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan sunnah-sunnah semacam ini agar sholat yang kita lakukan ketika jamaah sempurna. Yang kelima, tidak memperhatikan sunnah mengangkat tangan ketika bangkit seusai tasyahud awal. Tidak memperhatikan artinya kadang orang itu jarang mengangkat tangan saat bangkit ke tasyahud awal. Dan meremehkan seperti ini kekurangan dalam sholat. Saya kalau melihat ada imam ya, begitu ruku dia langsung lepas tangan ruku, tidak mengangkat tangan. Ini sudah sholatnya tidak memperhatikan sunnah. Sholatnya tidak memperhatikan sunnah. Seharusnya jadi imam itu sholatnya lebih perhatian terhadap sunnah dibandingkan makmum. Meskipun sholatnya sah, kita tidak sebut sholatnya batal ya. Sholatnya sah, namun makmum yang seperti ini ya kurang berkualitas. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan rukun bangkit ke rakaat berikutnya atau gerakan bangkit ke rakaat berikutnya. Berikutnya kita akan beralih ke fikih tasyahud akhir. Baik. Kenapa tidak dibahas rakaat ketiga, keempat? Ya, kan gerakannya sama sebagaimana rakaat yang pertama dan kedua. Sehingga langsung kita beralih ke fikih tasyahud akhir. Tentang tasyahud akhir. Disebut sebagai tasyahud akhir karena ini adalah tasyahud yang diakhiri dengan salam. Setelah itu tidak ada tasyahud lagi. Dan sholat yang memiliki tasyahud, semua sholat pasti punya tasyahud akhir. Nggak ada sholat yang tanpa tasyahud akhir. Cuman ada sholat yang tasyahudnya hanya sekali, akhir saja, tidak ada awal. Seperti sholat subuh, sholat 2 rakaat yang lainnya, sholat 1 rakaat, sholat witir 3 rakaat, dan seterusnya. Dan ada sholat yang punya 2 tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tayyib. Kita coba bahas tentang tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir termasuk rukun sholat. Sehingga ada beda antara hukum tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal bukan termasuk rukun sholat.
Tasyahud awal ini wajib sholat. Tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa, maka tidak membatalkan sholat, namun ditutupi dengan sujud sahwi. Kalau tasyahud akhir, ini rukun. Rukun sholat. Dan kita belum menjumpai ada orang yang lupa tasyahud akhir. Kalau lupa tasyahud awal, banyak ya. Kalau sampai lupa tasyahud akhir, kayaknya enggak ada ya. Maka tidak mungkin tasyahud akhir itu ditinggalkan karena lupa. Kecuali orang yang ketiduran. Sehingga dia sujud tidur itu mungkin ya. Tapi kalau lupa tasyahud akhir, tidak duduk tasyahud akhir, nampaknya enggak ada. Kemudian yang kedua, karena itu di sini sehingga tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Ya ini mungkin secara teori bisa kita tuliskan, tapi prakteknya kita nggak jumpa. Ada orang yang lupa tasyahud akhir itu enggak kayaknya nggak ada ya. Baik, kita lanjutkan. Cara duduk tasyahud akhir ada dua. Nah, di sini kita akan bahas perbedaan pendapat ulama terkait bagaimana cara duduk tasyahud akhir ketika tasyahudnya hanya satu. Kita coba perhatikan. Jika sholat yang dikerjakan hanya memiliki satu tasyahud, dicatat ini ya. Jika sholat yang dikerjakan hanya memiliki satu tasyahud. Kalimatnya bukan begini. Jika sholat yang dikerjakan adalah 2 rakaat. Saya tidak menggunakan kalimat itu. Tapi kalimat yang saya gunakan adalah jika sholat yang dikerjakan hanya memiliki satu tasyahud. Yang memiliki satu tasyahud bisa 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat sekaligus. Seperti sholat witir 3 rakaat. Kemudian apa lagi? Orang misalnya melakukan qiyamul lail 7 rakaat. Atau berapa? 5 rakaat sekaligus. 5 rakaat sekaligus. Maka sholatnya hanya memiliki satu tasyahud. Seperti sholat subuh, sholat witir, dan seterusnya. Untuk sholat yang hanya memiliki satu tasyahud, maka duduk tasyahud akhir dilakukan dalam posisi iftirash. Duduk tasyahud akhir dilakukan dalam posisi iftirash. Tata caranya sama seperti duduk di antara 2 sujud. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu ketika beliau menceritakan cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat Wa'il bin Hujr mengatakan annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa fis salati faftarasha rijlahul yusra wa wada'a dhira'aihi ala fakhidaihi wa asyara bis sababati yad'u biha. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ketika sholat melakukan duduk iftirash, yaitu membentangkan kaki kiri. Membentangkan kaki kiri dan beliau letakkan siku beliau, beliau letakkan hasta beliau ala fakhidaihi, di atas paha beliau. Wa asyara bis sababati yad'u biha, dan beliau berisyarat dengan jari dan berdoa. Kemudian di sini ada kalimat yad'u biha, beliau berdoa. Kalimat kemudian beliau berdoa menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tasyahud akhir. Karena dalam tasyahud awal sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ka'annahu yajlisu 'ala radhaf. Ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim adalah seperti beliau itu duduk di atas bara api, di atas batu yang panas, bukan bara api ya, duduk di atas batu yang panas. Artinya duduknya itu tidak lama.
Duduknya tidak lama. Sehingga tidak dilakukan berdoa. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa itu terjadi ketika sholat subuh. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW yang dilihat oleh Wa'il bin Hujr itu terjadi ketika sholat subuh. Karena Rasulullah SAW berdoa ketika duduk di tasyahud itu. Dan beliau dalam posisi iftirash. Tayyib. Meskipun ada khilaf dalam masalah ini, sebagian ulama mengatakan bahwa semua tasyahud akhir itu duduknya tawarruk. Baik untuk sholat yang punya satu tasyahud atau sholat yang punya dua tasyahud. Pokoknya semua tasyahud akhir tawarruk. Dan itu pendapat Syafi'iyah. Sementara pendapat yang kedua, tasyahud akhir dirinci. Jika sholatnya hanya punya satu tasyahud, maka tasyahud akhirnya iftirash. Kalau sholatnya punya dua tasyahud, maka tasyahud akhirnya tawarruk. Dan itu pendapat Imam Ahmad. Intinya dalam hal ini, khilaf, perbedaan pendapat tentang posisi duduk tasyahud akhir ya. Apakah itu iftirash ataukah itu tawarruk? Saya bicara untuk sholat yang hanya memiliki satu tasyahud. Ini kedua ini sifatnya afdoliyah. Sifatnya afdoliyah. Artinya bicara afdoliyah itu bicara mana yang lebih afdol. Apakah yang lebih afdol itu iftirash ataukah yang lebih afdol itu tawarruk? Ini bicara afdoliyah. Bicara afdoliyah, kalau Anda milih salah satu tidak menyebabkan batal. Tapi bagi ulama yang lain mungkin kurang afdol. Artinya begini. Kalau Anda mengikuti mazhab Imam Ahmad, maka yang afdol adalah iftirash. Yang afdol adalah iftirash. Tapi menurut Imam Syafi'i, Anda melakukan tindakan kurang afdol. Demikian pula ketika Anda mengikuti Imam Syafi'i, maka Anda duduk tawarruk. Dan itu menurut pendapat Imam Ahmad, Anda melakukan tindakan kurang afdol. Sehingga sifatnya hanya masalah afdoliyah. Afdoliyah itu tidak mempengaruhi keabsahan. Artinya mau melakukan metode pertama maupun metode yang kedua, sama sekali tidak mempengaruhi nilai keabsahan dalam salat. Nah, kemudian tata cara yang kedua. Jika salat yang dikerjakan hanya memiliki dua tasyahud, seperti salat zuhur dan salat wajib 4 rakaat yang lainnya, atau salat maghrib, maka duduk tasyahud akhir dilakukan dengan posisi tawarruk sebagaimana hadis riwayat Bukhari yang dulu pernah kita, atau insya Allah nanti kita akan baca ya, bagaimana cara duduk tawarruk, hadis riwayat Bukhari yang diceritakan oleh Abu Humaid. Sehingga di sini untuk yang nomor 2 kita duduk tawarruk ketika tasyahud akhirnya pada sholat yang memiliki 2 tasyahud. Baik. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, setelah kita paham seperti ini, penting bagi kita untuk mengedepankan sikap toleransi ya. Karena di sini khilafnya hanya khilaf dalam masalah afdoliyah. Artinya, kalaupun orang melakukan tindakan yang kurang afdol, itu tidak menyebabkan sholatnya berkurang dalam arti batal atau kemudian pahalanya hilang dan seterusnya. Maka kalau kita melihat ada orang yang berbeda dengan kita dalam posisi duduk tasyahud akhir, ya tidak perlu terlalu bingung. Ya memang dia mengambil pendapat posisinya seperti itu. Saya mengambil pendapat posisinya seperti ini. Dan tidak ada istilah. Kalau kamu melihat ada orang yang sholat, lalu duduk tasyahud akhirnya ketika sholat sunnah 2 rakaat, duduk tasyahud akhirnya dia iftirash, itu ciri-ciri anak yang hijrah misalnya ya.
Tapi kalau tawarruk, wah itu ahlus sunnahnya diragukan. Tidak ada istilah seperti itu. Semuanya adalah ahlus sunnah, baik yang memilih pertama maupun yang kedua. Baik. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu cara duduk tawarruk. Cara duduk tawarruk, yang pertama, pantat diletakkan di tanah. Telapak kaki kanan ditegakkan dan telapak kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Sebagaimana yang ma'ruf kita lihat ya. Abu Humaid radhiyallahu anhu menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza jalasa fi raq'atil akhirati qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Ketika beliau duduk di rakaat yang terakhir. Ini jadi kaidahnya Imam Syafi'i. Nabi SAW atau Abu Humaid mengatakan ketika beliau duduk di rakaat yang terakhir, baik mau sholatnya 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat maupun berapapun rakaatnya, selama dia duduk di rakaat yang terakhir, maka cara duduknya seperti ini. Beliau memajukan kaki kiri dan menegakkan kaki yang satunya, berarti kaki kanan, lalu beliau duduk di tanah. Sebagaimana dalam duduk tawarruk yang kita lihat. Baik. Berikutnya, pantat diletakkan di tanah, telapak kaki kanan dibentangkan, dan telapak kaki kiri di atas kaki kanan. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua, telapak kaki kanan, ini telapak kaki kanan ya. Kalau cara yang pertama kan ditegakkan seperti ini. Cara yang kedua dibentangkan. Lalu telapak kaki kiri ditaruh di atasnya. Kalau cara yang pertama begini, telapak kaki kiri di bawahnya. Begini ya. Kaki kanan dibentangkan. Cara yang kedua, kaki kanan dibentangkan, kaki kiri ditaruh di atasnya. Cara kedua ini kadang-kadang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan keterangan dalam hadis dari Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza qa'ada fi sholati ja'ala qadamahu al-yusra baina fakhidhayhi wa saqihi wa farasha qadamahu al-yumna. Kata Zubair bin Awwam, Rasulullah SAW apabila duduk tasyahud akhir dalam sholat, beliau posisikan telapak kaki kanannya di antara paha dan betis, berarti ditaruh di atas betis. Beliau jadikan telapak kaki kirinya di antara atau di atas paha betis kanan, dan beliau bentangkan kaki kanannya. Di sini tidak kita sebutkan gambar. Coba saya praktekkan, mungkin nanti akan difoto ya sama kru, kemudian kita tampilkan di sini. Fotonya pakai HP saya biar bisa langsung di-share. Ya, jamaah bersabar, nggak kelihatan dulu ya. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbaits Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School, unit Kerajaan.
Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama 2 lantai mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 7441049999. Untuk info donasi hubungi 082 12345 7441. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Alhamdulillah. Baik, saya telah mengambil gambar untuk posisi duduk tawarruk. Yang pertama, bisa share screen. Ini duduk tawarruk yang pertama, dan posisi seperti ini insya Allah ma'ruf di masyarakat ya. Ini berdasarkan hadis Abu Humaid, di mana kaki kanan dibentangkan, sementara kaki kanan ditegakkan, kaki kiri dibentangkan, maju qaddama rijlahul yusra. Beliau memajukan kaki kiri. Maju itu karena kaki kiri ini melebihi dari badan. Baik, ini cara yang pertama. Cara yang kedua seperti ini ya. Kaki kiri diletakkan di antara paha dan betis kaki kanan. Kaki kanan dibentangkan. Cara kedua seperti ini. Barangkali tidak begitu ma'ruf, tapi ini berdasarkan hadis dari Az-Zubair Ibnul Awwam. Baik. Ini kalau orangnya agak berlemak susah ini. Nah, kita coba lanjutkan. Lihat di sini ya. Anda lihat kembali di sini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Zubair bin Awwam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dalam salat, ja'ala qadamahul yusra baina fakhidaihi wa saqihi. Beliau jadikan kaki kiri ya, di antara baina fakhidhihi, di antara betis, di antara paha dan betis. Di antara paha dan betis, ya, posisinya seperti ini. Dan wa farasha qadamahul yumna, sementara kaki kanan dibentangkan. Karena kalau kaki kanan ditegakkan tidak kuat, tidak bisa. Nah, kaki kanan dibentangkan. Baik. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, kadang-kadang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara kedua ini kadang-kadang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Yang keempat, kedua tangan berada di atas paha dan posisi siku tidak melebar melebihi paha, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Sudah pernah kita baca itu ya. Sehingga siku tidak dibentangkan tapi di atas paha. Dianjurkan mengisyaratkan jari telunjuk tangan kanan ke arah kiblat dari awal tasyahud, karena isyarat jari tersebut dilakukan mengiringi doa yang dibaca ketika tasyahud. Dan ini sudah pernah kita bahas. Dianjurkan mengarahkan pandangan ke arah isyarat telunjuk berdasarkan hadis Ibnu Umar. Ketika Nabi SAW, ketika beliau menceritakan cara sholat Nabi SAW, wa asyara bi usbu'ihi allati talil ibhama fil qiblah wa rama bi basarihi ilaiha. Beliau berisyarat dengan jari telunjuknya ke arah kiblat dan beliau mengarahkan pandangannya ke arah jarinya. Yang ketujuh, cara mengacungkan jari telunjuk sama dengan penjelasan di tasyahud awal. Ada dua cara, barangkali jamaah bisa ingat ulang. Yang pertama adalah membentuk lingkaran antara jempol dengan jari tengah.
seperti ini. Yang kedua, semuanya digenggam seperti ini. Baik. Kemudian catatan, tidak ada anjuran untuk memiringkan kepala saat tasyahud, saat duduk tawarruk. Miring kemana biasanya? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya. Secara sengaja memiringkan kepala ketika duduk tawarruk termasuk kekeliruan. Berbeda jika kepala miring ini terjadi karena pengaruh posisi tubuh yang tidak simetris seimbang. Ya. Sehingga miringnya itu karena masalah keseimbangan badan, bukan karena sengaja dimiringkan. Saya pernah lihat itu ya. Anak-anak tapi dia sholat di belakang. Kemudian dia tasyahud akhir. Nah, terus dia ngomong sama temannya, gini kepalanya gini. Jadi dia ingatkan temannya biar kepalanya itu miring. Karena dia niru. Ini bapak-bapaknya pada miring semua kepalanya. Akhirnya dia miring. Dan ketika saya masih kecil juga punya pandangan seperti itu. Pokoknya kalau tasyahud akhir lihat kepala. Oh, kepala miring tasyahud akhir. Padahal sebenarnya miringnya kepala itu karena masalah keseimbangan badan. Demikian, semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita untuk meniti sunnah Nabi SAW dalam gerakan-gerakan salat. Dan walhamdulillah kita telah menyelesaikan gerakan-gerakan dalam salat ya. Insya Allah kita akan bahas berikutnya tentang fikih dan tafsir sholawat. Ya, karena pembahasan berikutnya tinggal bacaan-bacaan dan nanti ada satu yang terakhir adalah salam. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ya, Ustaz, saya mau nanya. Jika kita Dulu ibu punya pemahaman bahwa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dia nggak nyambung ya dengan itu. Baik, kita coba bahas yang pertama, bagaimana sikap yang tepat ketika kita tasyahud awal dalam posisi masbuk, sementara imam tasyahud akhir. Berarti nanti imam bacaannya panjang, lebih panjang dibandingkan makmum. Apa yang harus kita lakukan? Wallahu ta'ala alam, di posisi ini maka Anda cukupkan sampai pada kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, lalu diam menunggu imam bangkit atau menunggu imam salam. Sebagai konsekuensi tidak dianjurkan untuk membaca sholawat dan doa ketika tasyahud awal. Tapi kalau Anda mengikuti pendapat yang mengatakan dianjurkan untuk membaca sholawat dan berdoa ketika tasyahud awal, maka
saat imam tasyahud akhir dan Anda di posisi tasyahud awal karena masbuk, Anda bisa baca sholawat, bisa berdoa sebagaimana imam membaca yang sama. Sehingga mungkin nanti lamanya sama. Namun kalau Anda mengikuti pendapat tidak dianjurkan untuk melakukan itu, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim, maka Anda cukup membaca sampai kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selanjutnya, mana yang lebih afdol? Doa ketika sujud atau kata tasyahud akhir? Wallahu a'lam, kami tidak mengetahui nilai afdoliyahnya dalam arti mana yang lebih berpeluang untuk dikabulkan. Karena Nabi SAW memberikan penekanan pada masing-masing. Ketika sujud, beliau SAW bersabda, wa ammas sujudu fa'akthiru fihi du'a faqaminun ayyustajabu lahu. Ketika sujud, perbanyaklah berdoa, berpeluang untuk dikabulkan. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, aqrabu ma yakunu bil 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi terdekat seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Fa aktsiru minad du'a, maka perbanyaklah berdoa. Kemudian untuk tasyahud akhir, sebelum salam, seusai tasyahud akhir sebelum salam, Nabi SAW juga memberikan motivasi. Di antara doa yang mustajab adalah fi kulli duburi salatil maktubah, di setiap dubur salat wajib. Dan dubur salat maknanya adalah penghujung salat sebelum salam. Sehingga masing-masing beliau kasih motivasi. Karena itu kalau bisa dilakukan dua-duanya, maka kita lakukan dua-duanya. Dan Nabi SAW memberikan banyak informasi tentang waktu, tempat, mustajab. Dan itu tidak bisa kita bandingkan mana yang lebih mustajab. Misalnya ya, doa yang lebih mustajab itu apakah ketika bulan Ramadan atau 10 pertama Dzulhijjah atau ketika hari Arafah atau bagaimana? Jawabannya semuanya punya peluang untuk mustajab. Dan ijabahnya doa itu kembali kepada kehendak Allah. Sementara Nabi SAW menyebutkan itu sifatnya hanya indikator atau apa ya, rentang waktu atau tempat tertentu di mana ada peluang besar doa kita diijabahi. Maka kita ambil peluang-peluang itu, semoga semakin memperbesar tingkat kemungkinan untuk diijabahi. Meskipun semuanya kembali kepada kehendak Allah. Kemudian yang ketiga, ketika Anda dulu punya keyakinan bahwa orang yang tidak berpuasa karena hamil atau menyusui, maka dia cukup bayar fidyah. Dan itu sudah Anda tunaikan. Lalu dalam perkembangannya ketika Anda belajar, mengetahui pendapat bahwa yang benar dalam hal ini adalah qadha dan tidak fidyah. Dikiaskan sebagaimana orang yang dia tidak bisa puasa karena sakit namun ada kemungkinan besar sembuh. Maka nanti dia boleh tidak puasa karena sakit, kemudian nanti setelah sembuh dia harus qadha. Seperti itu pula orang yang hamil atau menyusui. Ketika dia selesai, maka dia nanti qadha. Tidak perlu bayar fidyah. Tapi dulu beberapa tahun yang lalu Anda telah membayar fidyah. Nah, tahun yang lalu ketika Anda meyakini itu yang benar, maka sudah selesai. Sedangkan puasa tahun berikutnya, di mana yang Anda yakini benar, berarti itulah yang berlaku untuk saat ini. Maka kalau misalnya 3 anak di tahun yang lalu, berarti 3 kali Ramadan, Anda fidyah, semuanya pakai fidyah. Anak yang keempat dan kelima, Anda meyakini yang benar itu qadha. Maka yang berlaku di anak keempat kelima pakai qadha, tidak pakai fidyah. Karena siapa yang mengambil sebuah pendapat dan dia yakini itu sebagai sebuah kebenaran, sebagai konsekuensinya ketika dia menjalankan apa yang dia yakini, maka sah sebagai amal yang sah untuk dia. Karena apa artinya orang yang mengambil pendapat A kemudian dia yakini itu benar, sementara ketika dia berubah pendapat, dia disuruh untuk mengoreksi apa yang ada di masa silam. Wah, nanti jadinya apa?
la yastaqim, ya, tidak linear. Dan syariat memberikan kelonggaran dalam masalah ini, memberikan kemudahan dalam masalah ini, sehingga yang sudah pernah dia lakukan di masa silam karena keyakinannya, ya selesai di masa silam. Yang kemudian belum dia lakukan dan dia sudah berubah pendapat, maka berlaku untuk yang baru. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Dengan Sidik di Pulau Burung, Inhil. Begini Pak Ustadz, saya masih bingung dengan ketika bangkit dari sujud mau ke rakaat ketiga, itu apa disunahkan untuk duduk istirahat sebentar atau langsung dari sujud itu naik ke rakaat ketiga? Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan takbir itu diawali dari mulai bangkitnya sujud atau dari mulai duduk sejenak istirahat, dan diakhiri Allahu Akbarnya itu berbarengan dengan mengangkat kedua tangan, atau Allahu Akbar dulu baru berdiri tegak mengangkat kedua tangan. Itu saja Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Waalaikum barakallah. Masya Allah. Baik. Apa yang Bapak tanyakan itu berkaitan dengan duduk istirahat, ya. Dan dulu pernah kita bahas. Coba saya carikan tentang duduk istirahat. Nah, cara melakukan tentang duduk istirahat ada di halaman 232. Jadi mengenai hukumnya, tadi Bapak bertanya apakah kita perlu duduk iftirash dulu baru bangkit ke rakaat ketiga ataukah langsung bangkit. Mengenai hukumnya ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan duduk istirahat hukumnya sunnah. Dan ini pendapat beberapa sahabat seperti Malik ibn al-Huwairith yang meriwayatkan hadis wasallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian juga pendapat sahabat Abu Qatadah. Juga beberapa ulama tabi'in seperti Abu Kilabah, Masruq, Makhul dan yang lainnya. Dan ini pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Dan salah satu riwayat dalam mazhab Hambali serta pendapat terakhir Imam Ahmad. Ini juga pendapat Syekh bin Baz, Syekh Albani dan Asy-Syaukani. Nah, di sini saya kutipkan beberapa keterangan ulama, namun dulu karena sudah kita bahas, kita lewati. Kemudian pendapat yang kedua tidak dianjurkan. Dan ini pendapat sejumlah sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas serta Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kesimpulannya adalah ada khilaf apakah duduk istirahat itu dianjurkan ataukah tidak. Dan ada juga yang berpendapat bahwasanya duduk istirahat itu rukhsah, keringanan. Dan ini pendapat sebagian Syafi'iyah, sebagian Hambali, pendapat Abu Ishaq, dan pendapat Al-Maruzi. Pendapat ini beralasan bahwa tidak dijumpai riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau melakukan duduk istirahat selain riwayat Malik ibn al-Huwairith. Andai itu sunnah tentu rutin. Dan riwayat Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu itu indikasinya adalah Nabi SAW melakukan itu karena beliau lagi butuh untuk duduk istirahat sejenak sebelum bangkit ke rakaat yang kedua atau ke rakaat yang ketiga. Wallahu ta'ala alam. Intinya Bapak ketika mau duduk istirahat silahkan, kalau tidak juga silahkan. Nah, kemudian untuk kasus yang kedua, takbir ketika bangkit ke rakaat berikutnya itu apakah dengan apakah
dari posisi duduk ketika lalu bangkit atau bagaimana? Di sini saya juga sebutkan tentang kapan takbirnya ketika duduk istirahat. Ada dua pendapat ya. Ada pendapat yang mengatakan dilakukan 2 kali. Saat duduk takbir, saat bangkit juga takbir. Ada pendapat yang kedua, takbir intikal dilakukan ketika bangkit dari sujud menuju duduk istirahat. Dari sujud, Allahu Akbar, duduk takbir. Dan ini keterangan Ibnu Qudamah. Dan ada pendapat yang ketiga, dilakukan ketika berdiri menuju rakaat berikutnya. Dan insya Allah pendapat yang ketiga inilah yang lebih mendekati. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jika saya gemuk dan ada masalah dengan pinggang kanan, maka saya tidak bisa duduk tawaruk sesuai yang diterangkan Ustadz tadi. Apakah sholat saya tetap sah? Termasuk juga ketika menggenggam tangan ketika isyarat telunjuk, itu juga tidak bisa. Bagaimana Ustadz? Menggenggam tangan nggak bisa. Gini. Iya, Masya Allah. Tangannya nggak bisa digenggam ya. Nah. Baik, bisanya hanya lurus begini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan tugas bagi jiwa melebihi dari kemampuannya. Allah juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Nabi SAW bersabda, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Sehingga dalam melakukan praktek gerakan-gerakan sholat, sebagian orang punya keterbatasan. Jangankan gerakan yang sempurna, kadang gerakan rukun saja tidak bisa dia lakukan. Karena dia nggak bisa berdiri disebabkan sakit, nggak bisa duduk, bisanya hanya berbaring atau miring, maka dia bisa sholat semampunya. Rasulullah SAW memberikan kaidah, salli qa'iman fa illam yastati fa qa'idan fa illam yastati fa ala janbin. Salatlah sambil berdiri, kalau tidak bisa silahkan sambil duduk, kalau tidak bisa silahkan sambil berbaring miring, sambil tiduran. Karena itu bagi Anda yang punya masalah dengan kondisi fisik, misalnya tidak bisa duduk tawarruk, tidak bisa duduk iftirash, maka silahkan duduk semampunya. Orang yang gemuk, saya pernah lihat ada yang duduk selalu ik'a. Selalu duduknya ik'a terus ya. Yang pernah saya lihat ya. Selalu begini duduknya. Selalu ik'a seperti ini. Karena dia nggak bisa duduk iftirash. Iftirash saja dia nggak bisa. Sehingga setiap sholat tasyahud pun dia begini. Dan itu banyak kita jumpai di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, orang yang gede-gede badannya, itu duduknya seperti ini. Nah, ketika Anda juga punya keterbatasan, tidak bisa duduk yang posisi yang lain, termasuk juga tidak bisa menggenggamkan jari, maka lakukan semampunya. Karena dalam kaidah salat adalah apa yang tidak bisa kita lakukan, maka kita lakukan. Jika tidak bisa melakukan yang ideal, maka kita lakukan yang mendekati ideal. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan bertanya Ustaz, di luar tema bisa? Silakan, Pak. Ana hamba Allah di Makassar. Ana seorang teller di salah satu bank syariah. Bagaimana hukumnya bekerja di bank syariah yang masih ada terdapat praktek ribawi? Ana pernah bertanya dengan atasan Ana mengenai hal tersebut, tetapi malah dibantah. Bahkan beliau bilang posisi Ana paling aman dan di sana karena cuma sebagai seorang teller. Ana sempat tanyakan semua masalah akad-akad di sana, tapi katanya hanya marketing saja yang dapat dosanya. Meskipun ada ribanya, kan ada di SN. Begitu ujarnya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita at-taufiq was sabat, memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah di atas kebenaran. Dan memang dalam urusan pendapatan itu butuh perjuangan yang lebih berat. Maka salah satu di antara motivasi yang bisa kita lakukan adalah silahkan Anda baca cerita-cerita orang masa silam ketika mereka meninggalkan sesuatu yang haram, bahkan ketika mereka berhijrah meninggalkan hartanya. Sahabat ketika mereka hijrah, mereka tinggalkan semua hartanya. Karena orang musyrikin, mereka tidak ridha, mereka tidak rela ketika sahabat meninggalkan Mekah dengan membawa harta. Sehingga ada di antara mereka yang dihadang, diambili hartanya, ada yang dihadang, tidak boleh keluar sampai dia ceritakan hartanya. Seperti Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Dia dilarang untuk keluar kota Mekah. Sampai akhirnya Suhaib menceritakan, saya punya beberapa harta, karena Suhaib termasuk orang kaya. Kemudian diceritakan beberapa titik. Di situ ada simpanan harta beliau. Akhirnya mereka setuju. Kemudian Suhaib dilepaskan untuk ketemu Nabi SAW. Dan masih banyak kisah yang lainnya. Sehingga sahabat ketika mereka hijrah, mereka mulai dari nol, betul-betul nol. Abdurrahman bin Auf, seperti dalam kisah yang ma'ruf, beliau mulai dari nol, padahal sebelumnya beliau seorang saudagar kaya. Sehingga sampai di kota Madinah, Rasulullah SAW melakukan ta'khi, mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor, agar mereka bisa saling sepenanggungan. Sehingga semuanya tidak dibebankan kepada Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah. Kemudian Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda, dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya dipersaudarakan dengan sahabat Ansor. Abdurrahman mulai dari nol, sampai ditawari modal tapi beliau menolak. Orang di zaman sekarang ketika hijrah, mereka tidak sampai kehilangan semua hartanya. Mereka hanya kehilangan salah satu peluang kerja, lowongan kerja. Masih banyak peluang kerja yang lain. Sehingga kalau Anda misalnya sampai resign dari tempat Anda bekerja, apakah tidak ada peluang untuk dapat rezeki? Masih banyak. Karena rezeki Anda tidak ditaruh oleh Allah di satu tempat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui di mana rezeki Anda berada meskipun kita tidak tahu. Maka tempat yang menurut Anda kurang baik, yang bermasalah, masih banyak sisi ribanya, Anda tinggalkan. Sementara alasan-alasan tadi yang berurusan dengan riba itu bagian belakang. Kamu bagian teller. Bagian teller, dia bisa jadi apa? Yang mencatat, atau yang menyaksikan, atau yang melakukan apapun, yang itu bagian dari transaksi riba. Intinya ada ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong-menolong dalam maksiat. Karena bagian dari sistem. Dan jika alasannya sudah ada DSN dan seterusnya, sebenarnya ini jadinya kontradiktif ya. Beliau mengatakan betul masih ada riba, yang nanti yang nanggung dosa bagian belakang, itu kan berarti pengakuan kalau di tempat kerjanya masih ada riba. Ketika beliau menyatakan yang nanggung dosa bukan kamu, tapi belakang. Itu pengakuan berarti di tempat kerja itu ada transaksi riba. Namun begitu bilang ini ada DSN. Nah, kalau sudah jelas ada penyimpangan, ada kesalahan, mau beralasan dengan apapun, ya keliru. Ada penyimpangan di praktek kerja. Beralasan dengan Al-Quran, ini ada Quran dia. Ada Quran, Quran mengatakan benar, tapi prakteknya di tempat kita tidak dilakukan. DSN bisa jadi fatwanya benar, tapi di praktek tempat kerja Anda tidak dilakukan. Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi kan pernah membuat salah satu perbandingan kasus, hanya satu kasus di bank syariah, kemudian kesesuaiannya dengan fatwa DSN di salah satu kasus. Dan di situ beliau kasih kesimpulan apa yang dipraktekkan ini tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh DSN. Jadi kalau itu jadikan sebagai alasan, nanti ada orang muslim melakukan maksiat, alasannya saya baca Quran.
Ya kan sama, ini juga buku yang isinya petunjuk misalnya. Kalau kita anggap sebagai fatwa DSN isinya petunjuk. Di sini ada petunjuk. Masalahnya adalah apakah Anda sudah melakukan fatwa itu, menjalankan fatwa itu ataukah tidak. Jangan dijadikan sebagai tameng. Dan rata-rata yang kami pahami, kadang beberapa karyawan di bank syariah itu tidak begitu paham praktek ini fatwanya seperti apa, kemudian praktek realnya yang harus dilakukan seperti apa. Mereka tidak begitu paham. Nah, itu juga menjadi salah satu di antara masalah. Karena itu yang bisa kita sarankan, ya, insya Allah masih banyak peluang rezeki yang lain. Anda bisa beralih kepada unit pekerjaan yang insya Allah lebih thayyib. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miliki flashdisk belajar fikih muamalah dasar dalam 33 pertemuan. Penjelasan sangat sistematis dengan media papan tulis bersama Ustadz Ami Nurbait, mengacu kitab Minhajus Salikin bab fikih jual beli. Dan semua video di flashdisk ini belum pernah tayang di ANB Channel. Pembahasan meliputi materi dasar muamalah, di antaranya ketentuan umum jual beli, hak khiyar, akad salam, akad gade dan kafalah, berbagai akad kerjasama dan musyarakah, hukum perlombaan atau musabakoh, wakaf hingga wasiat, dan masih banyak pembahasan muamalah lainnya. Untuk pemesanan, hubungi ANB Store di nomor 0812 7111 1241. Jazakumullahu khairan.